Oke, selamat datang di Radio on Cafe. Kafenya orang Nggak usah perlu kayak gitu, anjing. sering Jadi, denger gitu. jadi setelah kemarin trial, percobaan gitu. Cobaan. Aku ingin menseriuskan konten ini untuk dijadikan konten. Konten ngumbar lah. Iya. Tapi yang lebih serius. Lebih serius gitu kayak. Jadi kayak nggak ada bercandanya. Ada. Gimana sih? Jadi kita bakal siaran 1 jam dan kalian bisa interaksi di ya kita live juga di Instagram. Instagram jelas. Jadi mau nanti Iya. misalnya Ada yang mau nanyain apa? apapun karena kita akan bahas apapun gitu ya. Tapi di awal aku akan bawa satu tema yang akhir-akhir ini sering aku temui di sosial media tentang keluhan orang-orang di hal-hal percintaan. Apa itu bang? Oh kan ahli. Enggak ya, enggak. Nggak ada. Soal ini kita bahas ringan tapi mereka sering mempertanyakan atau mengeluhkan hal ini. Apa itu? Bertepuk sebelah tangan. Hmm. Ya nggak usah diginiin anjing, nggak usah diginiin anjing gitu. Kayak kalau bertepuk sebelah tangan tuh harus gimana atau Ntar dulu bang. Maknanya tuh apa sih bertepuk sebelah ada banyak. Yang pertama kayak dia suka sama orang, nembak tapi cewek yang nggak suka itu satu. Yang ditembak nggak suka satu. Atau sebaliknya juga dia ditembak tapi dia nggak suka, Ya suka. dan bingung harus gimana. Terus ada lagi dia suka tapi ke orang yang udah punya, Iya. Nah itu dia bingung, ini salah nggak sih, ini tuh harus gimana, itu tuh aku mesti gimana gitu. Nah mereka banyak mempertanyakan ini gimana nih gitu. Bertepuk sebelah tangan. Iya, kau pernah nggak? Apa kau seganteng itu anjing? Enggak lah. Enggak lah. Enggak lah. Pernah dong, pernah itu. Udah. Pernah. Kau ditolak atau kau yang nolak? 50-50 lah. Oke, kau pernah ditolak. Pernah ditolak, pernah. Oke, ceritain gimana? Kau suka sama orang? Tapi tidak secara verbal dia ngomongnya. Jadi kayak aku tahu dia nolak. Oke. Kau nggak bilang tapi. Tanpa harus ya kalau suka dan tetek bengeknya tuh aku bilang. Kau bilang sama dia. Tapi dia menolaknya, dia tidak bilang. Tidak bilang secara ya aku nggak ini. Tapi dia bilangnya sih orang tuanya maunya gini. Nah, itu kan Oh itu nolak tapi dengan latar belakang keluarga. latar belakang keluarga ya gitu. Jadi gitu cara dia nolak. Itu satu. Kalau aku nolak pernah. Pernah juga? Pernah. Karena emang nggak terlalu kenal aku dengan dia. Dia nembak atau Iya, dia ngungkapin dia suka aku sama ini. Jadi kayak aku bilang, ya aku belum suka, gimana? segampang itu aja kalau Iya. misalnya kita disukai sama orang tuh. Terus kita nggak suka, terus kita bilang apa ya memang segampang itu kayak enggak. Ya, kalau aku bilangnya sih nggak suka, belum. Aku bilang aku belum suka nih. aku belum suka. Iya dong, karena itu kan bisa terjadi jalannya waktu kan. Dan lalu apa yang terjadi? Terus dia ngapain? Ya mungkin membenciku mungkin ya. Akhirnya hubungan kita pun, komunikasi kita pun jauh, berjarak lah, jadi nggak ada lagi malah mungkin. Kalau yang aku tolak. Jadi kalau kita misalnya disukai orang terus kita nggak suka, sebaiknya langsung bilang aja enggak gitu. Iya sih kalau menurutku bang, daripada bilang Hmm. iya tapi gimana gitu, membohongi banyak. Enaknya diomonginnya tuh caranya lembut aja atau bilang enggak atau pakai alasan atau gimana sih? Aku sih Karena perempuan itu banyak juga yang Yang- dikejarin cowok tapi dia bingung buat gimana ya nolaknya ya. nah aku orang yang mungkin tinggal ngomong aja sih, maksudnya nggak perlu lembut dengan alasan apapun atau gimana gitu. Langsung aja sorry aku nggak suka. Ya, kalau aku sih bilangnya ya aku belum suka, terus gimana nih gitu. Aku belum suka. Oke. Aku Udah, belum suka. aku belum suka, gimana dong? Karena ya kalau misalnya punya alasan ya dengan alasan yang benar ya, jangan mengada-ngada kayak aku nggak suka karena kamu bau pentil. Apa lagi gitu? Pentil ban kan bau bang, kalau abang cium bau. Ngapain dicium anjing? Cuma aku kayak. Oh gitu ya? Iya. Dengan alasan yang benar gitu. Nah aku kayaknya pakai alasan yang benar, kayak belum suka.
karena kita mungkin belum kenal gitu. Tapi kalau orang-orang yang nggak enak cara nolaknya, kayaknya kalau dibilang enggak ya sorry aku nggak suka tuh dia ngerasa nggak enak gitu. Terus dia mulai cari-cari alasan kayak gimana ya kebanyakan caranya. kan emang gitu sih bang, orang yang mau nolak tapi aduh nggak enak nih, nanti dia malah gini kan. Kalau kau sebagai pria enak dipakai cara yang mana kalau deketin cewek terus ceweknya nggak suka? Lu udah ngomong aja sih. Ngomong aja nggak apa-apa, nggak sakit hati, malah nggak malu. Enggak. Orang yang ya gimana ya, penolakan kan hal yang wajar sih, maksudnya ngapain dimaluin. Jadi kalau dia nolak pun ya udah gitu. Ya apa yang terjadi kan nggak ada yang berubah apapun. Perasaannya ada mungkin kayak gitu, tapi ya udah gitu. Nggak malu kalau dia cerita ke teman-temannya atau ke sih. teman-temanmu gitu? Nggak ya? Nggak malu. Gimana? Biasa aja ya? Biasa aja. Mungkin orang beranggapan itu sebuah hal yang membuat kita malu kan, karena menurutku kenapa itu bisa bikin orang malu, dia ngerasa dirinya oke, jadi kayak wah anjing ditolak sama itu gitu kan. Kalau aku kan enggak, kayak ya ini perasaan suka, bukan karena aku oke atau dia nggak oke atau dia yang oke atau yang aku yang nggak oke, bukan, karena memang perasaan aja yang suka gitu, yang nggak berdasarkan dari itu. Ya udah ungkapin aja, ngapain harus. Cinta nggak pernah salah ya? Enggak ya? Yang salah kan orang ya. Sama Habib Rizik. Enggak Habib Rizik. Oke. Cinta nggak pernah salah. Oke. Kalau misalnya kita suka sama, misalnya kau suka sama perempuan yang dia udah punya pacar, kan cinta nggak pernah salah tuh. Perasaan tuh nggak pernah salah. Tapi keadaannya begini nih. Nah, gimana tuh? Cinta kan yang nggak pernah salah. Oke. Orang itu yang memilih keadaan yang salah. Oke. Cintanya tuh nggak salah, orang itu yang memilih keadaan yang salah sih menurutku bang. Kau tuh harus tahu keadaannya seperti apa, kondisinya seperti apa dong. Kalau kondisinya kayak gitu, gimana? Cara tepatnya? Iya. Nggak usah ngomong aja. Ngomong aja aku suka, yang penting dia tahu. Terus nggak berharap apa-apa. Aku sih mending ngomong aja sih. Kalau aku sih, misalnya nih dia punya pasangan. Oke. Karena aku pernah ngelakuin itu juga sih. Oke, kau pernah semua ya? Pernah. Dia punya pasangan. Oke. Karena aku kenal dari kecil juga, dari SMP kan kecil. Ibumu. Kakakku. Oke. Terus? Kenal lumayan lama. Oke. Jadi aku tinggal ngomong aja. Udah sebatas aku ngomong. Gimana ngomongnya? Ya aku ngomong, aku tuh suka sebenarnya sama kamu. Gini karena kamu ininya. Oke. Kalau untuk perempuan ini aku kasih tahu alasannya. Oke. Ini. Berharapnya ada, tapi kan tidak lebih gitu. Jadi kalau misalnya hasilnya pun ditolak atau banyak hal, menerima aja. Gimana nggak ditolak kan dia punya iya. Maksudnya ditolak. Kemungkinan besarnya emang ada lagi ya selain ditolak. Ada lah. Apa dia putusin cowoknya terus? Itu iya? ada kemungkinan itu. Masa sih? Ada bang, kalau kita tahu salahnya. Kalau kita. Tapi kok nggak tahu kan salahnya? Bukan nggak tahu. Kenapa? Karena memang aku tahu hubungan dia sangat erat gitu. Jadi kayak ya udah, harapanku apa sih, cuman dia. Jadi kau nanting tulus aja, penting ngomong aja. Terus apa yang terjadi? Iya, dia tahu, dia juga tahu kok kalau aku suka sama dia, karena mungkin reaksi yang ku kasih ke dia, apapun, dia kayaknya ngelihat ini bentuk suka pria ke aku gitu. Ya udah tinggal ungkapin. Apa responnya? Ya dia bilang, kalau dia sih selalu melontarkan bercandaan, jadi kayak enggak lah lu jelek gitu aja. Oh. Iya, enggak lah lu jelek, ya udah. Nggak ada harapan lebih sih. Dia cerita ke cowoknya nggak? Aku nggak tahu kalau itu. Tapi berita itu nggak ada terdengar. Nggak ada. Dia cerita ke teman-temannya nggak? Itu juga. Juan nembak aku nih atau Juan? Aku nggak tahu sih kalau itu. Nggak ada terdengar di kau. Nggak dapet kabar itu juga. Tapi kau mikir sejauh itu nggak? Gimana nanti kalau dia ngomong sama cowoknya ya? Enggak. Gimana kalau dia nanti ngomong sama temanku atau teman dia? Orang yang mungkin tidak memikirkan hal itu. Jadi kayak kalau aku ngelakuin hal ini, misalnya kayak aku kan orangnya cukup frontal ya bang. Oke. Misalnya aku pernah nih kayak ada cewek di depanku yang ini oke nih ceweknya, aku aja kenalan. Oke. Terus dia misalnya mau cerita apa ke orang lain, aku nggak mikirin sih, yang penting aku udah kenalan gitu loh. Kayak tengok itu yang ngajak aku kenal, nggak pernah mikirin itu aku. Yang penting aku udah kenal nama dia siapa nih, udah.
Kok nggak peduli? Nggak peduli. Dia cerita ke orang lain, dia itu kan ceritanya. Ngapain aku peduli gitu. Cerita aku ya aku kenalan sama dia udah. Oh. Beda kan ceritanya. Jadi sebenarnya orang-orang harusnya nggak usah peduli ya kayak gitu tuh. Kayak Kalau kayak seharusnya- mau ngomong ntar anjing diceritain ke orang kan malu gitu kalau ditolak seharusnya gitu. sih kalimat yang jadi kewajiban kan bang, yang belum tentu semua orang bisa. Sebaiknya sih gak usah peduliin itu gitu loh. Kayak misalnya aku ngelakuin apa sama abang, Oke. ya kan? Oke. Yang menurutku itu hal bodoh gitu. Oke. Terus kayak orang peduli banget, nah nanti bang Cici cerita apa ke orang lain? Kayak ngapain gitu? Oke. Ngapain mikirin itunya gitu loh? Tapi kok pikirin kenapa kok ngelakuin hal bodoh gitu loh? Oke. Itu sih yang perlu Oke. menurutku. Kalau misalnya pada saat itu dia cerita ke cowoknya bahwa Nggak masalah. Juan nembak aku Nggak nih. masalah aku. Gak ada masalah. Nggak ada masalah aku sih. Gak peduli kau Nggak itu. peduli. Kalau kalian jadi berantem gitu gak peduli ya? Gak peduli. Ya gimana ya, itu teori yang ku dapat dari Wikipedia. Si anjing goblok. Itu lah. Oh gitu ya? Tapi memang nggak peduli sih aku. Kayak beberapa minggu yang kemarin aku pernah ada cewek di sini kan, aku ngobrol sama teman-temanku di sini. Ya. Terus kayak ngeliatin, ih cakep juga tuh cewek ya. Iya. Terus? Aku berani kenal nggak? Aku nanya kan ke temanku. Oke. Ah enggak lah kata dia. Tapi memang di kepala dan di hati kayak ini cakep juga sih, cobalah kenalan aku tanpa memikirkan nanti tuh cewek gimana yang ngomong ke anu, enggak gitu. Ya udah kenalan, udah tahu namanya, udah seneng gitu. Walaupun belum dapat WhatsApp. Kenapa orang nggak bisa kayak gitu ya semua orang? Apa ya yang membuat mereka kayak menahan-nahan? Karena ya tadi ku bilang bang, orang tuh sudah merasa dirinya oke, jadi kayak mau ngelakuin hal itu, nanti diceritain itu, merasa itu bentuk merendahkan diri gitu loh. Oh. Jadi oke. misalnya ya, aku nembak cewek terus ditolak, malu lah. Nanti dia temennya tahu gitu apa-apa. Menurut dia tuh itu bentuk merendahkan diri. Jadi kayak, ya siapa yang mau ngelakuin ini? Makanya kalau aku sih nggak merendahkan diri, nggak gitu sih merendahkan diri. Beda ya? sama orang. Iya. Gimana orang-orang lain minumnya tua, aku anggur merah. Kan kalau ngomong harus ada punchline ya? Ada lah bang. Jadi, aku nggak kayaknya ya dengan rasa sombong kayaknya kalau bertepuk sebelah tangan yang ditolak sih nggak pernah. Nah, Tapi itu aku salut sih kalau sama orang yang karena dia tahu tangannya mana cocok. Gitu. oh iya ya benar. Nah itu sih yang menurutku orang juga dari semua kasus ya bang. Iya. Kayak tadi yang pernah kita obrolin. Hmm. Modal yang paling penting tuh ya kesadaran diri. Sedap. Orang kan nggak pernah sadar akan hal itu, jadi ya mudah bertepuk sebelah tangan, mudah apapun lah, mudah ditinggalin, mudah apa, karena menurutku kurangnya kesadaran diri sih. Nah kayaknya dulu aku juga kurang akan kesadaran diri gitu, kayak ya kok tuh siapa gitu kok dia udah punya pacar, kan kurang sadar juga. Oke. Tapi aku pernah ngelakuin satu hal waktu dulu sekolah di SMA. Keseringannya suka sama cewek dalam keadaan cewek itu udah punya cowok lagi. Ya biasalah teman satu sekolah terus ceweknya juga satu sekolah gitu. Dari banyak kasus mulai dari SMP ya aku nggak bilang, SMA awal-awal nggak bilang, sampai akhirnya kelas 3 udah mau akhiran ada suka sama satu cewek terus kayak apa sesekali bilang aja kali ya gitu. Kayak bilang nggak ya gitu, dia udah punya cowok juga kan, tapi gimana ya, banyak pemikirannya gitu. Rasa berharap nggak mungkin kan, kayak sesombong kayak kau bilang kayaknya bisa merebut dia dari orang itu gitu, kayak aku ngerasa kayak enggak deh gitu. Iya kan bang, kayak enggak. Tapi kayaknya coba sekali ini bilang aja gitu. Aku ada entah kenapa. Iya, ada entah kenapa. Nah, resikonya udah aku pikirin semua. Aku kan kalau mau ngapa kan biasa aku pikirin dulu ya. Resikonya adalah ya udah dia tahu dan ya udah nggak bisa kita karena kita temen dia udah punya pacar. Iya. Atau ya yang tadi itu yang agak nggak mungkin itu. Terus dia akan cerita ke cowoknya, atau dia akan cerita ke teman-temannya, atau dia akan cerita ke teman-teman kami, misalnya gitu. Ada banyak resiko. Resikonya, benar. Tapi entah kenapa dengan
pertimbangan yang pada waktu itu awal-awal pakai handphone kalau nggak salah. Akhirnya kayak ya udah sih nothing tulus aja lah, kayak bilang aja kali ya, toh bentar lagi juga udah mau lulus gitu. Kayak sayang kalau nggak dibilang. Kayak masa ke semua cewek yang pernah aku taksir di sekolah aku nggak pernah bilang satu pun gitu. Iya. Paling nggak satu orang ini tahu lah gitu. Bener Bang. Akhirnya karena dulu bermodalkan handphone, karena nggak pernah jarang keluar juga dan segala macam. Iya. Tempat tongkrongan juga belum ada. Iya, akhirnya melalui handphone lah. Dia bilang lah itu. Yang mana responnya tidak ada. Responnya tidak ada. Besoknya di sekolah, tiba-tiba masuk kelas sudah cie. Oh iya anjing. Iya tahu. Jadi teman satu kelas diceritain sama dia. Anjing udah kayak masuk CNN tau. Masuk media CNN gampang banget tersebarnya gitu. Padahal baru malam ya kan. Iya, baru malamnya terus besoknya sekolah tiba-tiba cie. Jadi anjing udah tahu semuanya kan. Iya, semua orang. Nah, kalau kayak gitu gimana coba? Malu atau apa atau gimana? Malu sih. Nah, dulu juga sering tuh dicie-ciein kayak gitu, dulu sering. Kayak ada satu kasus, aku sih SMP ketemunya, karena kalau SMA kan temen nggak ada. Gimana sekolah muridnya 10 orang? Oh iya benar. 5 cabut. 5 cabut, 5 lagi rajin tapi di kantin. Makanya dulu SMP aku pernah ngalamin itu. Oke. Dulu zamannya BBM. Oke. Nge-BM, chat. Ya kayak anak-anak sekolah lainnya SMP kalau naksir ngomong suka karena ini itu ini. Oke. Ngomong jebret. Oke. Ya kayak gitu mirip Bang, gak ada respon. Oke. Tapi pagi-paginya ya kayak gitu. Pagi-paginya. Terus apa dong? Ditembak cuy. Aku dalam hati siapa yang nembak tapi cuman ngomong suka kan. Ditembak cuy. Ya aku cuman ketawa-tawa ngikutin orang-orang ini aja ketawa. Gitu ya? Iya kalau aku. Terus apa yang kau tangkep? Apa yang kau ambil dari itu? Nggak ada, ya udah berlalu gitu aja. Udah berlalu sih karena itu SMP sih Bang. Jauh dan. Kalau aku ada satu hal yang aku ambil dari itu. Apa? Bukan malu. Jadi Bang? Gini deh. Kalau aku penelahannya gini. Mungkin kalau yang bilang suka sama dia tuh cowok yang nggak oke, aku rasa dia bakal diem aja gitu. Anjing iya. Iya ya. Aku jadi kayak ngambil poin. Ternyata aku cukup oke buat kau ceritakan ke orang-orang bahwa aku bilang suka sama dia. Iya, aku nggak kepikiran. Kan cukup oke dulu. Anjing. Goblok. Iya. Tapi kan gini Bang, yang kuungkapkan itu kebetulan cewek yang cukup oke. Iya dong, iya pasti dong. Iya pasti dong. Yang cukup oke dan jadi idola lah. Iya, cukup populer lah. Cuman kebetulan dia memang anak rumahan dan tidak pernah berpacaran. Oke. Kalau itu kasusnya tidak pernah berpacaran sih Bang. Jadi orang-orang mungkin menganggap itu kayak, wih cie jual gitu. Anjing kok udah gampang tersebar. Aku nggak mikirin sampai situ ya. Iya sih. Ternyata kita cukup oke. Pasti kalau teman-temanku yang cukup jelek, pasti dia sembunyikan iya, dong. Malu dong. Dia yang malu. Iya kan, dia yang malu kan. Berarti kayak dia ngerasa nggak malu bahwa ada cowok. Oh iya. Iya, ngungkapin ke perasaannya. Iya. Anjing. Bisa mikir gitu. Jadi aku ngerasa kayak anjing. Kenapa bisa kepikiran gitu ya? Iya, makanya kayak oke, ternyata oke juga. Ya udah. Ya walaupun beberapa hari awal-awal terlihat canggung jadi ya. Karena dia teman sekelas, kebetulan teman sekelas kan. Jadi kayak pastilah itu canggung. Aku gitu canggung gitu kayak. Ya, gitu-gitu. Iya. Bertatap wajah jadi. Iya benar. Dan akhirnya berita itu sampai ke cowoknya gitu. Sampai ke cowoknya dan marah cowoknya. Nggak marah. Tapi aku rasa sampai detik ini dia masih mensensikan. Iya Ju. Apapun misalnya ketemu papasan apa dan segala macam, akhirnya dia sensi gitu. Kebanyakan kayak gitu ya orang-orang. Ada lagi sih kasus yang menurutku agak aneh gitu. Ini ada satu cewek yang kebetulan kita sukain satu tongkrongan. Maksudnya ada 2 orang yang satu tongkrongan suka sama satu cewek ini. Yoi. Itu kan sering tuh terjadi di tongkrongan mana? Sering dong. Sering. Ketika satu yang dapat, satu nih marah dan satu nih pasti kayak
Enggak lah, aku nggak mau nongkrong sama dia ngerebut. Oh. Banyak yang kayak gitu. Kok ngerebut kan bukan punya siapa-siapa? Kan bukan punya siapa-siapa nih satu. Eh. Walaupun gini deh, aku duluan deketin, terus abang baru ngedeketin, tapi abang yang dapat. Oke. Orang pasti nyebutnya itu ngerebut. Apa yang ngerebut? Nikung. Nikung. Padahal ini hak siapapun. Iya benar-benar. Gak ada stempelnya kan? Enggak. Ya mungkin di pantatnya udah ada. Tompel. Mbak sorry mau nanya apa? Anjing. Kerja aja dulu, Bas. Gaji belum turun. Ya terus. Selalu disebutnya itu nikung. Terus akhirnya bermusuhan dong. Bermusuhan. Aku selalu dapat kasus yang kayak gitu di teman-temanku. Gak pernah bermusuhan karena aku anggap kalau aku sih orangnya, ini misalnya aku deketin satu cewek, terus ada temanku yang bilang aku deketin dia juga, aku orangnya fan. Iya sini Nggak apa-apa. aja. Oh, aku malah mundur kalau kenapa karena gini bang, walaupun kita kenal aku nggak tahu kepalanya dia. Iya sih, tapi Jadi kenapa kok jadi yang mundur? Aku soal itu santai, jadi kayak aku nggak Ya santai kan bisa kau tetap aja, dia tetap aja gitu. dia tetap pacaran. Nah aku tuh kan orang yang nggak mau pacaran, jadi kayak ini nih buat Oh, apa gitu. Ini buat apa untuk oke. diperebutkan. Aku orangnya Apalagi ini buat- temanmu pengen pacaran. Pengen pacaran. Ya tuh. udahlah dia aja gitu. Udah dia aja. Jadi kayak aku misalnya sering tuh teman-teman tongkrongan tuh yang kayak gitu kan. Aku deketin duluan, terus dia tiba-tiba jalan sama dia, terus kayak oh dia berarti sama dia. Dia tahu nih temanku. Ya udah kok aja. Aku mah nyantai banyak, tak gituin aja. Karena memang tujuanku bukan untuk pacaran sama dia. Banyak lah. Gitu. Sering selalu lah. Nah, terakhir aku pernah konsultasi sama Maru, konsultasi. Ada satu cewek yang ternyata deket juga sama temenku, walaupun jarang nongkrong. Terus cerita aku sama Mahal, kan ini gimana? Sekarang kok gimana di kepalamu dan di ini, kok pengen dia atau enggak? Kayaknya sih ada rasa pengen aku sama dia gitu. Terus hajar aja. Ya udah, akhirnya aku deketin temanku ini tahu dan dia yang ngejauh. Oh gitu ya? Walaupun komunikasi jadi berkurang, jadi malah berjarak jauh gitu. Akhirnya kayak gitu. Walaupun sekarang juga nggak dapet cewek itu. Karena males juga udah tahu ternyata. Gitu, aku biasanya gitu. Kalau cewek kan di tongkrongan biasanya nggak gitu sih bang, orang bermusuhan lah, ini itu. Kalau aku enggak sih, bodo amat gitu. Kenapa gitu? Aku lebih kenal dulu temenku gitu. Kenapa cewek jadi masalah? Oh gitu ya kalau aku. Iya, menarik. Sebelah tangan. Jadi sebenarnya cinta bertepuk sebelah tangan itu biasa ya? Biasa sih bang. Nah itu kalau pengen kayak abang ya, yang kayaknya malah nggak pernah ya bang bertepuk sebelah tangan. Kita harus punya kesadaran diri lebih kan. Hampir rata-rata kayak cuman mengekehkan kita ini apa ujung-ujungnya gitu. Karena kita udah saling tahu gitu. Nah itu. Kebanyakan orang nggak kayak abang PDKT-nya. Abang mungkin berkenalan cukup lama sampai akhirnya kita nih apa? Kalau orang kan enggak. Kita nih apa baru berjalan. Wah. Kayak fisik terus aku suka sama kau suka sama aku juga enggak, terus kita jalan pacaran gitu ya. Gitu, enggak sampai di tahap yang ya udah kita kenalan sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhirnya kita mempertanyakan kita ini apa. Enggak. Dekat seminggu 2 minggu, kita nih apa baru kita kenalan. Ya sampai akhirnya ribut, putus dengan cepat, selingkuh akhirnya banyak hal. Kebanyakan orang gitu yang kulihat teman-temanku lah. Jadi ditolak itu biasa. Tolak itu biasa. Maksudnya apa yang jadi malu sih gitu. Kalau ditolak terus jadi hal yang bikin kita malu ya. Kayak gimana? Kayak nggak pernah ngelakuin ya? Iyalah. Maksudnya enggak deh, coba kalau ditolak masuk surga ya, malu nggak? Kenapa ke surga? Yang mana tahu kan. Di sana penolakan dia. Terus dia merasa dirinya oke. Masuk surga terus ditolak, malu nggak? Ditolak malaikat malah ya. Makanya biasalah ditolak tuh, apalagi hal yang kayak gitu. Jangan jadi hal yang merendahkan diri lah, itu bukan lah itu. Ditolak. Iya sih, aku setuju sama itu. Ya itulah bisa jadi gambaran buat teman-teman kalau ya suka bilang aja lah bertepuknya biasa kan. Maksudnya bertepuk ya hal yang biasa. Ya biasa gitu kan. Ya udah cari yang lain lagi gitu. Bener. Udah cari yang lain lagi gitu. Gak usah mikirin resiko di belakang-belakangnya antar gimana gitu ya.
Apalagi yang kayak gitu, nanti aku malu jadi gimana? Enggak usah lah, hajar aja. Kayaknya kalau mikirin itu nggak cinta namanya. Gak cinta sih malah, mencari keuntungan. Ya dong. Oke. Iya udah sih, aku rasa cukup oke sih untuk ngomongin itu, karena banyak orang yang aku lihat akhir-akhir ini di sosial media kayak aduh gimana, banyak banget. aduh malu, aduh. Itu gambaran umum itu bang. Iya makanya kayak apa sih, kalau suka ya bilang aja, nggak usah takut bener, dalam bener. apa sih gitu, kayak orang Mikirin hal-hal di belakangnya gitu. Karena yang kalian pikir belum tentu benar kan. wih, Itu gokil. juga. Gokil kali kamu. Wah, aku jadi nyaman. Ya oke sih. Mana Basori katanya? Nggak ada yang nanya, kalau ada yang mau nanya ngomong aja. Oke, buat topik bertepuk sebelah tangan cukup oke sih aku.